Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, kalian hari ini masuk semua, alhamdulillah. Baik, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu tidak? Kita akan membahas tentang materi apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi ketenaga kerjaan. Kita perlu tahu nih bahwa sebuah negara tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan ketenaga kerjaan. Terlebih pada negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi seperti Indonesia ini. Tidak semua penduduk suatu negara itu mendapatkan kesempatan kerja. Penduduk yang mampu bekerja maupun penduduk yang mau kerja belum tentu bisa mendapatkan kesempatan kerja. Nah, untuk itu saya harap kalian menyimak baik-baik tentang materi yang saya akan jelaskan ini agar kalian tahu tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, sistem upah, pengangguran, dan permasalahan angkatan kerja, permasalahan ketenaga kerjaan. Karena itu juga termasuk dari tujuan pembelajaran hari ini. Dan juga nantinya di akhir pertemuan saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan tambahan nilai untuk kalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Di sini ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah bukan tenaga kerja. Merupakan mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Jadi di sini bukan tenaga kerja itu misalnya ya, Andi itu mampu untuk bekerja namun tidak mau bekerja walaupun ada yang memberikan atau menawarkan pekerjaan kepada Andi. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja itu ada dua macam. Yang pertama adalah tenaga kerja rohani, yang kedua adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang di dalam kegiatan kerjanya itu lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer dan direktur. Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani. Merupakan tenaga kerja yang di dalam kegiatannya itu lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksinya. Selanjutnya adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif minimal usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi
sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja, merupakan penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Contohnya itu pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang yang penyandang cacat. Selanjutnya adalah kesempatan kerja. Ada yang tahu tidak kesempatan kerja itu apa? Ya, kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat, baik yang ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Selanjutnya adalah masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Perlu kita tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak masalah tentang ketenagakerjaan. Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Nah, kualitas suatu negara itu dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan di suatu negara tersebut. Yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Nah, yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kita perlu tahu bahwa sebagian tenaga kerja di Indonesia ini berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, selanjutnya adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja. Nah, yang pertama adalah kebijakan bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini adalah cara yang paling strategis untuk meningkatkan produktivitas ketenaga kerjaan. Untuk mengatasi pengangguran, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah kebijakan perluasan lapangan pekerjaan. Nah, di sini pemerintah sangat diperlukan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah kebijakan pengupahan. Nah, kebijakan pengupahan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi para pekerja dan pemberian upah yang terlalu kecil. Yang keempat adalah pelayanan informasi dan penempatan kerja. Nah, di sini sistem informasi kerja dan penempatan kerja itu harus berperan aktif agar para pencari kerja itu mendapatkan informasi yang baik kalau ada lowongan pekerjaan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah sistem upah. Apa sih sistem upah itu? Ya, sistem upah merupakan hak setiap pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pembeli kerja, atau lebih singkatnya itu gaji yang diterima atau imbalan yang diterima dari pengusaha untuk pekerja atas hasil kerjanya tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa cara atau sistem memperhitungkan besarnya upah. Yang pertama itu adalah upah menurut prestasi. Yang kedua adalah upah menurut waktu. Yang ketiga adalah upah borongan, upah premi, sistem upah skala, sistem upah bonus, dan sistem upah bagi hasil. Sistem upah menurut prestasi di sini, sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi yang dicapai oleh pekerja dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah upah menurut waktu. Sistem ini berdasarkan pembayaran upah menurut waktu kerja seorang pekerja. Yang ketiga adalah sistem upah borongan. Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Pembayaran upah borongan didasarkan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya adalah upah bonus. Nah, sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari perusahaan atas sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan.
Selain upah tetap, pekerja juga mendapatkan upah tambahan sebagai bonus atas partisipasi dalam mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah sistem upah bagi hasil. Nah, sistem ini merupakan sistem upah yang diberikan kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil. Nah, kalian sudah paham kan tentang tenaga kerja, angkatan kerja, permasalahan ketenagakerjaan, dan upaya mengatasi ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengangguran. Ada yang tahu tidak apa itu pengangguran? Ya, pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini akan merugikan negara dan akan memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban keluarga yang sudah bekerja tadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran siklis, yang merupakan pengangguran yang disebabkan merosotnya perekonomian atau resesi ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Biasanya itu terjadi pada daerah pertanian dan perkebunan. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi, yang merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam berproduksi. Nah, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, di akhir materi saya akan memberikan beberapa soal yang bisa menjawab. Tolong acungkan tangan. Nanti kalau jawabannya benar, saya akan memberikan tambahan nilai untuk kalian. Perhatikan ya. Soal yang pertama adalah pengertian pengangguran. Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi singkatnya, pengangguran itu adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Soal yang kedua adalah sebutkan jenis upah. Angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi sistem upah itu ada sistem upah prestasi, sistem upah borongan, sistem upah premi, dan sistem upah bonus, dan juga sistem upah bagi hasil. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Simak baik-baik ya. Jelaskan pengertian upah secara singkat. Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi upah itu gaji atau imbalan yang diterima oleh pekerja dari perusahaan atas hasil kerjanya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi? Ya, silakan. Benar, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah ketenagakerjaan itu merupakan hal-hal yang terjadi di seputar kualitas SDM tenaga kerja dan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Nah, untuk tugas, silahkan buka halaman 41. Silahkan kalian isi uji kompetensi 3 dari nomor 1 sampai nomor 5 dikumpulkan minggu depan. Dan silakan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang indeks harga. Nah, Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's